Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nama saya Dinda Putri Syarani, NIM 191137 dari kelas MPI A1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Yozi Ramedeni MSI. Baik, di sini saya mengambil materi tentang sosiologi pendidikan suatu tinjauan konseptual. Ada 3 pokok bahasan: definisi sosialisasi, agen sosialisasi, dan proses sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi berarti belajar untuk menyesuaikan diri dengan tata perilaku, adat istiadat, tradisi, dan kecakapan-kecakapan suatu kelompok. Definisi sosialisasi menurut G.H. Mead yaitu dalam proses sosialisasi individu mengadopsi kebiasaan, sikap, serta ide-ide dari orang lain dan menyusunnya kembali sebagai suatu sistem dalam diri pribadinya. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi ialah pihak-pihak yang melaksanakan suatu sosialisasi. Apabila agen sosialisasi saling mendukung, maka proses sosialisasi akan berjalan dengan baik. Adapun agen-agen sosialisasi ialah keluarga, karena tempat pertama bagi seorang anak tumbuh dan berkembang ialah keluarganya sendiri. Yang kedua, ada teman pergaulannya, yaitu teman di luar rumah. Puncak pengaruhnya terjadi pada masa remaja. Apabila kita ingin mencari teman, maka kita harus mencari teman yang berperilaku dengan baik, maka sosialisasi kita juga akan baik tentunya. Yang ketiga ada lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, tempat seseorang untuk mempelajari cara membaca, menulis, berhitung, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada media massa, media cetak dan elektronik. Apabila media massa yang kita lihat itu baik, maka akan baik pula. Tapi apabila kita menggunakannya dengan buruk, maka akan buruk pula terjadinya. Bentuk sosialisasi terbagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer yang dijalani oleh semasa kecil sebelum umur 5 tahun. Lalu yang kedua ada sosialisasi sekunder, proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer, yang mulai memperkenalkan individu dengan kelompok tertentu di masyarakatnya. Lalu ada pola sosialisasi atau keluarga, terbagi menjadi 2 juga. Ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Kalau sosialisasi represif itu bersifat menggunakan hukum terhadap suatu kesalahan atau penekanan kepada penggunaan materi dalam hukuman atau imbalan. Itu terjadi karena adanya satu arah komunikasi satu arah, berisi perintah dan lebih kepada keinginan orang tua. Jadi di sosialisasi represif ini lebih menunjukkan bagaimana keinginan orang tua itu harus dikabulkan. Lalu yang kedua ada sosialisasi partisipatoris, yaitu hukuman atau imbalan yang bersifat simbiolik, misalnya pujian kepada anak dan teguran kepada anak. Di sini adanya interaksi dan komunikasi yang bersifat lisan. Pusat sosialisasinya adalah anak dan kebutuhannya. Jadi di sini adanya interaksi, komunikasi kepada anak tersebut, tidak dengan keinginan orang tua tersendiri. Selanjutnya, faktor-faktor dalam proses sosialisasi. Yang pertama itu ada faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dalam diri individu atau motivasi diri, misalnya pembawaan seperti bakat, ciri-ciri fisik, ataupun warisan biologis. Faktor ini mengaruhi pada jalannya proses sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat seorang individu. Lalu ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, pengaruh lingkungan. Untuk melakukan proses sosialisasi individu akan dibatasi oleh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Lalu ada kesulitan sosialisasi. Yang pertama itu
kesulitan komunikasi. Bagi orang yang susah untuk bersosialisasi, maka ini akan susah pula terjadinya. Yang kedua, pola kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan. Karena kita di dunia ini memiliki kelakuan yang berbeda-beda dan setiap orang itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga, terakhir, ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti akibat dari modernisasi, industrialisasi, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.